Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 21 Praktikum Robotika dengan anggota itu saya sendiri Najwa Sabila Khairani dengan NIM 23109545 dan teman anggota saya itu Muhammad Fahri Alwani dengan NIM 2310953017. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan modul 3 Praktikum Robotika yaitu pengenalan dan simulasi ROS. Di sini yang pertama di sini untuk pengenalan Ubuntu-nya yaitu sistem operasi berbasis Linux yang bersifat open source yang mana digunakan untuk mengelola hardware komputer, menjalankan aplikasi, dan menjadi sistem operasi utama untuk ROS. Nah, untuk ROS itu sendiri atau Robot Operating System adalah framework yang digunakan sebagai media komunikasi antar program dalam sistem robotika yang mana di sini ROS itu sendiri tidak termasuk ke dalam sistem operasi murni melainkan meta operating system karena dia itu berjalan di atas Ubuntu atau Linux dan menyediakan tools robotika dan mengatur komunikasi data robot. Untuk fungsinya itu sendiri, dia digunakan untuk menghubungkan sensor, controller, dan aktuator, mengatur komunikasi antar proses, dan mempermudah pengembangan robot. Untuk keunggulan itu sendiri, itu yang pertama ada komunikasi antar programnya, yang mana di sini dapat memungkinkan Node untuk saling bertukar data. Lalu di sini mendukung banyak bahasa pemrograman, lalu juga ada banyak library robotika yang digunakan, banyak algoritma siap pakai seperti PID, SLAM, dan path planning, dan juga untuk open source dan komunitasnya itu besar. Selanjutnya untuk tools yang ada pada ROS, yang pertama yang kita gunakan pada praktikum kali ini ada Airface yang digunakan untuk visualisasi robot, melihat sensor dan monitoring data robot. Lalu di sini kita juga menggunakan aplikasi Gazebo yang digunakan untuk simulasi robot 3D, simulasi fisika robot, dan pengujian robot virtual. Nah, untuk manfaatnya sendiri untuk mengurangi risiko kerusakan robot asli, mempermudah debugging, dan menghemat biaya eksperimen. Selanjutnya untuk arsitektur pada ROS itu sendiri yang digunakan untuk komunikasi antar program robot yang dimana ketika kita tidak menggunakan ROS maka komunikasi antar program itu akan rumit dan sulit dikembangkan. Sedangkan kalau kita menggunakan ROS, maka sistem itu lebih modular, mudah dikembangkan, dan komunikasinya itu lebih sederhana. Nah, selanjutnya itu untuk bagian-bagian dari ROS itu sendiri ada node, publisher, dan subscriber. Nah, itulah program yang berjalan pada ROS. Publisher itu node yang mengirim data, subscriber itu node yang menerima data, ROS master itu pusat mengatur komunikasi antar node, ROS topik itu jalur komunikasi tempat data dikirim, ROS message itu data yang dikirim antar node, dan untuk alur itu sendiri dari publisher, lalu ke topik, dan yang terakhir itu dia menuju ke subscriber. Komputasi ROS. Yaitu pertama ada unit ROS, yaitu unit pemrosesan yang menjalankan tugas tertentu. Yang kedua itu ada ROS master menghubungkan seluruh node. Yang ketiga itu ada parameter server, yaitu menyimpan konfigurasi sistem robot. Yang keempat itu ada ROS topic, yaitu media akumulasi data antar node. Yang kelima itu ada ROS message, yaitu format data yang dikirim. Yang keenam itu ada ROS service, yaitu akumulasi request dan response. Selanjutnya itu ada teori dasar robot. Pertama itu link bagian fisik robot, contohnya lengan robot dan badan robot. Join itu merupakan hubungan dan pergerakan antar link, contohnya seperti sambungan putar atau sambungan geser. Jenis-jenis join itu pertama revolute, yaitu gerakan rotasi dengan batas sudut. Yang kedua itu continuous, yaitu rotasi tanpa batas. Yang ketiga itu prismatic, yaitu gerak linear atau geser. Yang keempat itu fixed atau tidak bergerak. Ada URDV atau Unified Robot Description Format, yaitu format XML pada ROS untuk mendeskripsikan struktur robot. Fungsi pada WRDV ini yaitu mendesain bentuk robot, mendefinisikan link dan join digunakan pada simulasi ROS. Kemudian pada komponen pada tag link yaitu pertama visual, yaitu tampilan robot, kedua collision yaitu deteksi tabrakan, yang ketiga itu inertial yaitu perhitungan fisika robot. Selanjutnya itu ada tag join pada WRDV yang berfungsi mendefinisikan hubungan dan gerakan antar link. Properties join itu pertama name atau nama join, yang kedua type atau jenis join, yang ketiga parent and child yaitu hubungan antar link, yang keempat origin itu posisi awal join, yang kelima axis atau gerak-gerak join. Dan ada limit atau batas gerak join, yang pertama upper, lower, velocity, dan effort. Selanjutnya kesimpulan yaitu ROS atau ROS Operating System yaitu merupakan framework yang digunakan untuk mempermudah komunikasi dan pengembangan sistem robotika pada Ubuntu. ROS memiliki konsep utama seperti node, topik, publisher, dan subscriber, dan service yang memungkinkan setiap bagian robot saling bertukar data secara efisien. Dalam perancangan robot, digunakan konsep link dan join untuk membentuk struktur serta pergerakan robot, sedangkan WRDV digunakan untuk mendeskripsikan model robot dalam bentuk XML, sehingga dapat divisualisasikan dan disimulisasikan menggunakan tools seperti Airfish dan Gazebo. Berikut saya akan menjelaskan prosedur percobaan dari modul 3 yaitu pengenalan dan simulasi ROS. Itu percobaan 1
turtle sim. Nah, di sini untuk turtle sim itu sendiri percobaannya yang pertama itu kita membuka terminal tadi di terminal yang pertama. Jadi terminal pertama di sini kita jalankan itu ada roscore untuk menjalankan node master dan mengetikkan perintah roscore-nya. Lalu selanjutnya kita buka terminal baru, lalu kita di sini ketikkan perintah untuk menjalankan turtle sim-nya itu rosrun turtle sim underscore not. Terus selanjutnya kita membuka terminal yang ketiga atau terminal baru lagi itu untuk melihat topik yang dipublish pada turtle sim akan mematikan perintah rows topic spasi list, maka akan keluar list yang ada pada rows master rows service-nya. Lalu selanjutnya di sini kita akan membuka rows topic underscore spasi list, maka di sini akan keluar list service yang tersedia pada turtle-nya untuk bagian rows topic. Lalu selanjutnya yang terakhir kita membuka komen terminal lagi untuk komen-komennya itu rosrun turtle underscore tlf underscore key untuk menggerakkan arrow pada keyboard dan dengan mengetikkan perintah yang ini tadi. Nah, di sini untuk cara kerja itu sendiri yaitu menggunakan rows topic yang mana yaitu ada publisher, ada subscriber. Jadi publisher di sini itu berupa arah dari keyboardnya. Di sini kita menggunakan arrow di keyboard. Dan untuk subscriber itu sendiri pada turtle sim-nya, karena di sini dia menjalankan berdasarkan note yang dikirim oleh si keyboardnya tadi. Di sini saya akan melakukan percobaan B, yaitu percobaan turtle sim membuat kotak. Membuka terminal baru dengan master roscore, dan yang kedua buka terminal baru kembali dengan program turtle sim yang melakukan perintah berikut seperti run turtle sim not. Dan yang ketiga kita buka terminal baru dan jalan perintah berikut yaitu run turtle sim draw square, dan maka turtle-nya akan membuat kotak secara otomatis dengan Publisher merupakan program run turtle sim not, dan subscribernya merupakan turtle membuat kotak. Jadi di sini saya akan menjelaskan pemodelan 3D dan simulasi dinamis. Jadi di sini kita menggunakan aplikasi tambahan itu ada Gazebo. Nah, di sini untuk yang pertama itu saya untuk percobaan yang kendali mobile manipulator. Pertama itu kita buka terminal dulu, lalu di sini masuk ke folder utama Praktikum, yaitu yang ini cd garing catkins underscore ws. Lalu setelah kompilasi tersebut tidak ada kode yang rusak, kita lanjut ke catkin underscore make. Jadi di sini untuk memastikan tidak ada teks yang error. Lalu selanjutnya di sini kita daftarkan folder ini ke dalam sistem agar komputer itu tahu yang mana di mana robot itu berada. Di sini kita ketik yang bagian ini search devil bearing setup .bash. Lalu selanjutnya kita di terminal yang sama juga kita akan mengetik perintah ROS launch mobile underscore manipulator underscore body spasi base underscore gazebo underscore control dot launch. Jadi sini digunakan untuk melihat perintah-perintah yang ada di bagian ROS launch-nya apa-apa aja. Nah, selanjutnya di sini ada parameter-parameter yang diaktifkan, ada dari gazebo enable ROS ini sampai yang robot base velocity ini. Lalu selanjutnya itu ada kita menunggu aplikasi Gazebo ini terbuka. Ini untuk melihat dari gambar robot itu sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat list apa aja yang ada pada ROS topic dengan komen itu ROS topic spasi list. Tapi di sini kita akan ingin menjalankan robotnya langsung. Jadi kita ngaktifin di terminal baru, yaitu ini ada source daring catkin underscore s daring devil daring setup dash. Lalu selanjutnya di sini kita akan menjalankan robot dengan pengendali jarak jauh. Lalu di sini kita akan komen rosrun spasi tab underscore twist underscore keyboard spasi tab underscore twist underscore keyboard py spasi cmd underscore file titik 2 sama dengan garing robot underscore dash underscore velocity underscore controller garing cmd underscore file. Nah, setelah di running, maka nanti untuk outputnya akan keluar seperti ini. Jadi ini akan membaca dari keyboard sebagai publishernya. Di sini untuk keyboard yang digunakan tuh di sini ada bagian U, I, O, J, K, L, M, koma sama titik. Nah, di sini untuk U-nya itu untuk bagian roda kiri depan, O itu untuk roda kanan depan, M itu roda kiri belakang, dan titik itu untuk roda kanan belakang. Nah, untuk pergerakannya itu pertama ada I ini untuk maju,
koma ini untuk mundur, L ini untuk ke kanan, J ini untuk ke kiri, lalu di sini digunakan K untuk memberhentikan robotnya. Jadi misal ketika kita ingin memundurkan robotnya, kita pilih yang koma. Nah, di sini kita juga bisa menggeser ininya ke O. Nah, kita mau ke kanan, lalu L itu untuk membelokkan robotnya itu ke arah kanan. Lalu bisa dijalankan lagi dengan I, itu maju ke depan. Di sini yang berperan sebagai subscribernya adalah robot yang ada pada aplikasi Gazebo. Nah, di sini saya akan menjelaskan percobaan B itu kinerja robot arm manipulator. Yang pertama itu kita buka terminal dengan masukkan codingan WS Kitkin, WS RC Mobile Manipulator Body URDV pada ini. Dan selanjutnya kita masukkan kode pada terminal yang sama, yaitu ROS Launch URDV tutorial display titik launch model robot arm URDV. Maka Airfish terbuka dengan menampilkan robot muncul di tengah layar. Bisa kita lihat pada robot Amultra pada sini. Kita bisa mengendalikannya dengan slider. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk percobaan 3, yaitu integrasi komunikasi serial ROS dan microcontroller. Jadi yang pertama itu kita akan membuat pembuatan model digital URDF-nya. Jadi untuk pertama kita buka terminal, lalu kita masukkan ke folder utama percobaan 4 dengan ngetik ini cd /tilde/catkin /sfc /manipulator dan tensi lalu selanjutnya kita akan membuat dan mengisi kode URDF dengan ngetik nano URDF /robot.urdf. lalu setelah kita itu akan terbuka untuk text editornya. Lalu sini kita akan memasukkan program yang udah ada di dalam modul untuk percobaan 3 ini. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengerti dan paste programnya, kita akan simpan file tersebut dengan Ctrl O, Enter, lalu Ctrl X. Nah, nanti akan kembali ke tampilan ini lagi. Lalu di sini untuk robot itu dapat memunculkan interface-nya itu dan sekaligus untuk memunculkan interface-nya di terminal yang sama, maka akan diketik nano spasi launch /display.launch. Ini untuk kita buka tadi nanonya, lalu kita pas saat terbuka teks editornya, lalu kita akan masukkan codingan yang ada pada modul, lalu akan disimpan Ctrl O, lalu Enter dan Ctrl X. Nah, selanjutnya itu akan dilakukan kompilasinya, yaitu dengan komen cd spasi /catkin_ws, lalu selanjutnya di catkin_mac, lalu terakhir di /devel /setup.bash. Nah, selanjutnya dilakukan pemrograman di microcontrollernya. Itu kita membuka aplikasi VS Code, Visual Studio Code. Lalu di sini karena programnya sudah terbuat, tapi kalau misalnya belum, di sini kita ke panel sebelah kiri. Lalu di sini file, new project. Lalu kita isi konfigurasinya. Di sini ada library-nya, ada name-nya itu tensi_manipulator, board-nya tensi4.o, sama framework itu Arduino, lalu finish. Nah, lalu selanjutnya untuk mengatur konfigurasinya seperti ini. Ini pada platform Neo.ini-nya diatur seperti yang di modul tadi, tensi at 4.12.o, untuk boardnya tensi 40, frameworknya itu Arduino, lib_dash-nya kita kosongkan sesuai dengan yang ini. Nah, selanjutnya itu kita akan simpan dengan Ctrl S, lalu akan masuk ke main C++. Nah, jadi menggunakan bahasa C++. Nah, untuk codingannya itu sama seperti yang di modul. Nah, setelah itu kita klik centang untuk build programnya. Nah, setelah programnya itu di build, kita akan masuk ke terminal baru. Jadi kita jalankan /tensi_loader /cli /tensi_cli /mcu sama dengan tensi 40 min_w min_v.pio /build/tensi40/firmware.hex. Nah, selanjutnya itu akan keluar untuk peluncuran sistem ROS-nya. Kita buka Airfish-nya terlebih dahulu. Nah, sini akan keluar robot arm manipulator yang mana sudah diintegrasikan microcontroller dan juga ROS-nya. Nah, di sini untuk mengendalikannya itu kita memakai join state publisher. Di sini menunjukkan bahwa ROS dan controller itu telah terhubung. Lalu sini untuk penggerakannya misalnya kita ubah untuk join base-nya pakai slider nih. Lalu misalnya kita ubah untuk bagian join shoulder-nya.
Lalu untuk join elbow, dan yang terakhir untuk join import itu adalah join wrist.